Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu serunya berorganisasi bersama dengan Rahmi Meftriani nih, pemuda aktif berprestasi. Ami, dengan banyaknya organisasi yang Ami jalankan sampai dengan sekarang, ya sebenarnya kan sebagai seorang pelajar sendiri kan harus bisa pintar-pintar bagi waktu ya. Betul. Suka dukanya apa sih? Dari SMP kelas 2 sampai sekarang di aktif organisasi. Iya, kalau suka dukanya banyak ya Kak, apalagi kan organisasi yang kami ikutin ini tuh di luar sekolah, jadi pasti akan di luar dari kegiatan sekolah. Jadi kalau dari Ami sendiri yang kerasa banget itu waktu pembagian waktu itu ya benar-benar susah gitu. Nah, dari waktu sekolah sampai waktu kegiatan kan juga banyak tuh kegiatannya apa. Jadi memang waktu tidur keganggu, terus waktu main nggak ada gitu. Memang fokusnya tuh organisasi gitu. Terus juga untuk waktu untuk ini, untuk bisa kerja di sana tuh gimana gitu. Nah, pembagiannya sama ngajak teman-teman biar aktif organisasi tuh sangat susah gitu. Nah, karena kadang banyak orang tuh yang bisa ikut organisasi aja, tapi ketika udah nyemplung di organisasi tersebut dia kayak hilang-hilangan, kan itu sayang. Ada beberapa orang yang memang ikut organisasi tapi cuma sebagai anggota ya. Betul. Tidak terlalu banyak aksinya. Betul. Gitu ya. Kalau Ami sendiri tipikal yang kayak gimana nih? Ami tipikal yang selalu kalau dikasih kerja langsung kerjain gitu. Tapi sebenarnya kondisi sekarang berarti banyak anak muda yang kurang aktif berorganisasi. Kalau di lingkungan Ami sendiri ya? Iya. Kalau di mungkin karena Ami kemarin tuh banyak kegiatannya pas Covid ya, jadi memang pending tapi kita alihkan ke online, prokernya online. Nah, itu ya namanya beberapa orang aja nih yang bisa adaptasi sama teknologi. Jadi yang aktif tuh bisa dihitung jari. Cuman sekarang animo masyarakat itu, teman-teman ini sekarang udah naik Kak. Kebetulan kan branding teman-teman yang udah ikut organisasi luar tuh kan udah bagus banget. Jadi mereka tuh tertarik buat ikut organisasi. Jadi sekarang udah meningkat lah animonya. Tapi Ani sendiri berarti aktif juga organisasi di dalam ini sekolah atau di luar sekolah aja nih? Aktif, kan Ami juga pengurus OSIS. Oh iya, berarti sambilan. Waduh, nggak sibuk banget emangnya. Makanya tuh masih bisa jalan ya. Alhamdulillah. Apalagi kan di Semanli itu ada Cendana Fair yang sampai kami tuh ngundang artis, kemarin adanya sampai ngundang artis gitu. Itu kan tadi dukanya ya. Sukanya apa nih? Sukanya banyak sekali, banyaklah sukanya daripada dukanya sebenarnya teman-teman. Karena Ami bisa belajar pengalaman banyak banget di sana, mulai dari public speaking tuh dapat banget, terus relasi yang luas banget sampai sekarang teman-teman Ami tuh alhamdulillah kalau misalnya mau keluar kota tuh ini Ami mau ke Jakarta nih, ayo Mi ketemu gitu. Nah, jadi kan bisa dapat insight-insight baru tuh dari teman-teman. Kebetulan mereka juga keren-keren banget, ada yang jadi model, ada yang jadi best speaker di Moon gitu kan, keren banget Kak. Berbagai background. Iya, berbagai background tuh dapat semuanya. Terus juga lebih ke pengalaman sih yang paling banyak tuh, kayak siapa sih yang bisa ketemu presiden, menteri-menteri di usia yang masih belia ini gitu. Bahkan bisa ketemu langsung ngobrol sama menteri-menteri tuh satu hal yang jarang digapai untuk anak-anak SMA gitu kan. Kenapa nggak dimanfaatkan itu dengan benar gitu. Kalau dari sekolah mendukung berarti waktu itu? Mendukung banget dari sekolah, sangat-sangat mendukung, bahkan diapresiasi dari sekolah. Ami kemarin juga dapat siswa berprestasi sekolah, itu kan satu kebanggaan untuk kami sama untuk keluarga, juga untuk sekolah. Ada nggak sih pengalaman unik dan juga kayaknya paling berharga nih ketika Ami ikut organisasi? Pengalaman paling unik itu ketika bisa membacakan suara anak di depan presiden sama menteri-menteri. Itu menurut itu yang paling berkesan. Waktu itu Ami di Jakarta tuh, di Bogor waktu itu. Terus juga jadi DPR RI itu menurut Ami itu satu pengalaman yang tidak akan terlupakan, karena di sana memang Ami belajar cara menjadi seorang yang berpolitik gitu di sana tuh. Susah nggak sih sebenarnya berpolitik? Susah. Sekarang kan tahun-tahun politik tuh ya, ada nggak sih proker dari Parlemen Remaja sendiri kan untuk sebagai dapil Bengkulu ya? Kita tuh lebih ke sosialisasi Kak. Karena sosialisasi itu mengenalkan Parlemen Remaja itu apa, terus nanti perannya tuh seperti apa di Parlemen Remaja gitu. Alhamdulillah kemarin juga kan sempat ikut paripurna di provinsi, DPD provinsi.
Kalau Ami sendiri nih berpendapat, seberapa penting sih organisasi bagi para pelajar yang sekarang dan juga bagi para pemuda nih? Organisasi itu menurut Ami sangat penting karena kita coba diubah mindsetnya, tidak hanya orang berprestasi itu di akademik, tapi kita bisa cari kita tuh bisa berprestasi di non akademik gitu, seperti contoh ikut organisasi ataupun kalian bisa ikut karate atau semuanya itu bisa sebagai prestasi kalian. Jadi pupuklah, manfaatkanlah minat dan bakat kalian itu di tempat yang terbaik gitu. Jadi jangan takut untuk nyemplung organisasi karena kita bisa jadi selangkah lebih maju dari teman-teman kita gitu loh. Tapi ada juga beberapa orang yang bermindset nih kalau ikut organisasi kan nggak terlalu berdampak bagi nilai akademik aku, jadi aman-aman aja nih sekolahnya gitu kan. Kalau Ami sendiri pendapatnya gimana dengan orang kayak gitu ya? Iya, Ami kurang setuju sih untuk hal tersebut karena Ami merasakan sendiri. Ami alhamdulillah masih bisa balance antara pendidikan di sekolah sama keorganisasian. Dan Ami merasa tuh impact-nya itu lebih banyak Ami dapatkan manfaatnya ketika Ami join organisasi. Ami bisa bisa explore Kak. Kalau di organisasi bisa explore. Misal kita nih belum bisa jadi MC, kita bisa belajar jadi MC. Kita bisa ketemu ngobrol sama orang lain, itu tuh suatu yang bisa membuka pikiran kita lebih jauh gitu di organisasi. Kalau di sekolah kan cuma kayak belajar, duduk, kerjain soal, udah selesai gitu. Iya benar-benar. Ketika di sekolah Ami tuh share pengalaman itu ke teman-teman, jadi kayak oh seru ya. Bahkan sekarang teman-teman Ami tuh ada yang nyesal kayak kenapa ya dari kemarin udah ikut organisasi kok udah ikut ya. Jadi pengalaman itu tuh yang perlu dicari gitu. Tapi ada nggak sih guru yang udah negur Ami nih, misalnya Mi jangan terlalu aktif nih di luar, takutnya sekolahnya lalai? Ada nggak sih gurunya? Ada, tapi kayak Ami tuh kayak menekan aman Bu, kan Ami masih bisa gitu. Nah alhamdulillah kan Ami masih dapat lah juara di kelas. Oke, tapi ini kan banyak banget ya organisasi yang Ami lakoni sekarang kan. Tujuan Ami sendiri nih dengan banyaknya organisasi, apakah memang cuma memenuhi CV doang dengan pengalaman yang bejibun atau gimana? Kalau CV itu bisa jadi kayak bonus lah kayak poin plusnya iya, poin plus. Dari organisasi itu Ami mendapat banyak kesempatan-kesempatan yang besar gitu. Nah, kalau dari Ami sendiri, tujuan kenapa sih ikut organisasi itu tadi? Ami cari pengalaman karena orang-orang sekarang misalkan kayak di dunia kerja, apalagi sekarang Ami mau kuliah di dunia kerja, itu kan nggak hanya otak tuh yang diperlukan, tapi juga soft skill kita dituntut gitu. Nah itu tadi tujuan organisasi tuh untuk personal branding Ami sih sebenarnya, terus juga biar untuk membuka kesempatan yang lain. Nah ada beberapa orang yang memang tipikal ikut organisasi itu tipikal yang pekerja ya. Iya. Ada juga yang pemikir nih. Tapi sebenarnya untuk kedua hal itu harus balance nggak sih Ami? Atau cuman sekedar salah satu juga bisa nih sebenarnya untuk mengembangkan soft skill dan juga jati diri kan? Menurut Ami dua hal tersebut harus balance sih, antara pemikir sama pekerja, karena nggak mungkin kita kerja tanpa ada ide Kak. Iya kan. Jadi kita juga harus punya nih kenapa kita harus mikir dulu sebelum melakukan sesuatu, harus mikir dulu harus ngapain gitu. Nah emangnya berdampak nggak sih untuk kegiatan ini kedepannya seperti apa kesempatannya gitu. Kalau tinggal kerja aja, kadang kita cuma kerja aja tapi nggak tahu apa sih yang kita lakukan gitu. Nah kan sayang juga, jadi harus balance sih dua hal tersebut. Ada juga nggak sih teman-teman yang memang sharing juga nih ikut organisasi tapi nggak tahu wadahnya di mana? Karena kan biasanya kan setiap orang itu kan ikut organisasi sesuai dengan basic dan juga hobi mereka gitu kan. Alhamdulillah sekarang Ami karena banyak organisasi, jadi teman-temannya tuh di lingkup organisasi. Jadi mereka tuh nyari Mi, kayaknya di mana lagi ya nyari organisasi gitu. Suruh follow tuh. Coba cari di IG ini, mungkin bisa jadi volunteer atau juga kalau di forum kalau di provinsi Ami kan lumayan kenal sama organisasinya. Banyak sih yang dipilih kalau mau di Wadah Anak di forum anak. Kalau mau tentang politik ada di KPU. Banyak sih, kalau OSIS ada juga di forum asik Bengkulu. Nah mungkin ada teman-teman nih yang sedang menyaksikan kita sekarang pengen ya ikut organisasi, tapi sebenarnya manfaatnya apa sih bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain dengan ikut organisasi gitu. Manfaatnya banyak sekali teman-teman. Di luar pengalaman kalian bisa dapat insight. Terus juga kalau misalnya untuk di luarnya tuh untuk apa? Kalian tuh bisa jadi konselor sebaya. Kayak Ami sekarang kan alhamdulillah bisa sharing gitu. Nah terus juga kalian bisa ngubah pola pikir orang-orang sekarang. Maksudnya bukan pola pikir yang negatif, tapi kayak suatu hal yang bisa dibenahi sekarang, kayak pola pikir yang
prestasi bukan hanya Iya, di non akademik akademik aja tadi. ya. Terus juga kan kayak Ami di forum anak juga bisa jadi pelopor dan pelapor, bisa sampai ke nasional gitu. Nah, Tapi sebenarnya untuk ikut organisasi sendiri harus gak sih kita tuh anarkis juga ya, terus juga aktif ya, menyuarakan pendapat gitu kan sebagai perwakilan dari teman-teman nih. Iya. Kalau menurut Ami anarkis tidak, tapi cobalah untuk bersuara dengan elegan gitu. Kita punya platform, kita punya Instagram yang bisa kita manfaatkan dengan baik, tapi penyampainya perlu diperhatikan juga, tidak menggunakan kata-kata yang mengandung sara ataupun yang menyinggung perasaan orang lain. Cuma kita bisa menyampaikan hal tersebut dengan baik gitu. Nah, atau juga kita boleh audiensi kok sama DPR kah atau ke kantor-kantor mana buat audiensi, kan mereka juga membuka forum terbuka untuk hal tersebut gitu. Ami sekarang juga buat konten-konten ya ternyata di media Iya, sosial ya. sekarang mulai mau nyemplung buat konten-konten. Itu emangnya kenapa tuh pengen buat konten awal mulanya nih? Karena melihat teman-teman sekarang banyak aktif di media sosial, jadi kenapa nggak dimanfaatkan media sosialnya buat hal bermanfaat? Karena kebanyakan orang kayak sekarang kan TikTok yang lagi trending banget ya. TikTok dimanfaatkan cuma kayak ngeliat konten-konten kayak Hiburan, joget-joget kan sayang ya waktunya buat teman-teman sekarang. Kenapa nggak dikasih ilmu yang bermanfaat? Kayak sekarang kan kami sekarang fokusnya di education. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya tentang gimana sih Kak cara personal branding atau apa tuh, kami bakal bikin konten tersebut. Sekarang lagi mulai sih Kak buat nyemplung di itu di apapun TikTok. itu requestan mungkin ya. Iya, insya Allah. Oke, Ami, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu serunya berorganisasi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.